Cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an di sebuah desa yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wanisa, gadis desa dengan rambut bergelombang sekitar berumur 17 tahun itu sudah tak sabar menyambut hari bahagia. Karena sebentar lagi Wanisa akan menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Meskipun pria itu bukan pilihannya sendiri, akan tetapi setelah melihat ketampanan Prianto, Wanisa tidak dapat mengelak kalau di relung hatinya yang paling dalam tumbuh benih-benih cinta. Pak Samijo, ayah dari Wanisa, sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk acara sakral anak satu-satunya tersebut. Mulai dari perias pengantin, tenda hajatan, sampai hidangan yang nantinya akan disuguhkan untuk para tamu dari keluarga mempelai pria. Walaupun calon besan dan tamu undangan tersebut adalah satu kampung sendiri, namun Pak Samijo tidak ingin acaranya digelar secara sederhana, bahkan harus mewah dibanding tetangganya. Bukan maksud hati untuk sombong, namun sebagai warga yang cukup berada, Pak Samijo ingin menyenangkan para tetangga dan kerabat yang ada di desanya. Waktu pun bergulir sangat cepat. Hari yang ditunggu Wanisa dan Prianto akhirnya tiba juga. Iring-iringan pengantin kala itu sangatlah luar biasa. Dengan seserahan 2 ekor kuda dari pengantin pria, membuat para tamu yang hadir terheran-heran. Hanya 2 ekor kuda, dikala itu sangatlah fantastis bila dikalkulasi dengan rupiah. Mungkin sebanding dengan harga mobil yang cukup mewah. Resepsi yang digelar siang itu menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pasalnya, keluarga Wanisa yang berbesanan dengan keluarga Prianto yang tergolong kaya membuat iri hati para gadis sebayanya. Setelah sah menjadi suami istri, hari-hari dilalui pasangan Prianto dan Wanisa dengan penuh sukacita. Ada kebahagiaan yang dirasakan mereka berdua. Suatu pagi, entah hal apa yang membuat Wanisa rindu dengan teman-temannya waktu kecil dulu. Wanisa merasa seolah ada yang memanggil agar datang di suatu tempat. Wanisa yang masih pengantin baru yang belum genap 1 bulan, mendadak telinganya seakan mendengar bisikan dari teman kecilnya untuk bermain di sumur sampang. Tanpa berpamitan dengan suaminya, Wanisa pergi mendatangi sumur gede atau yang biasa disebut dengan sumur sampang. Di sanalah dulu Wanisa bermain dengan teman-temannya. Suasana sumur sampang yang dikelilingi dengan pohon beringin yang cukup besar itu membuat suasana sejuk dan asri. Jarak sumur sampang dan rumah Wanisa tidak terlalu jauh, kira-kira 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Wanisa kaget karena di sumur sampang tersebut tidak ada seorang pun, apalagi teman-temannya semasa kecil dulu. Wanisa menyandarkan punggungnya di pohon beringin yang berada dekat di sumur sampang. Kemudian Wanisa memandangi persawahan yang melintang. Beberapa meter di sekitar sumur nampak jajaran padi yang sudah mulai menguning dan siap untuk dipanen. Wanisa mencoba berteriak memanggil teman-temannya. Siapa tahu ada orang yang hendak istirahat atau mengambil air. Akan tetapi sepi, tidak ada jawaban. Memang sumur sampang itu sudah mulai sepi semenjak ada sumur ledeng dan juga sumur pompa yang disediakan oleh pemerintah desa. Berbeda ketika Wanisa masih kecil dulu, yang mana sumur itu menjadi tujuan utama warga untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan sumur, dan itu pun sangatlah jarang. Wanisa menghela nafas panjang, kemudian memutuskan untuk mendekati sumur sampang. Tampak di situ ada sebuah timbal lengkap dengan tali tampar yang mengikat. Wanisa melempar timba ke dalam sumur. Yang seketika itu pula Wanisa terkaget saat melihat teman-teman masa kecilnya sedang bermain di dalam sumur dan mengajaknya untuk bermain bersama.
Jantung Wanesa berdegup kencang. Saat melihat pemandangan aneh itu, Wanesa mengurungkan niatnya yang semula akan menimba air untuk mencuci muka. Namun lagi-lagi bisikan yang terdengar di telinga seakan menuntunnya untuk menimba air. Wanesa pun kembali mengayunkan timba itu ke dalam sumur. Namun kali ini sudah tidak nampak siapapun yang berada di dalam sumur tersebut. Namun ketika timba itu ditarik ke atas, serasa ada yang menarik dari bawah. Wanesa pun mencoba sekuat tenaga untuk menarik timba itu. Akan tetapi, naas, tenaga Wanesa tidak sekuat dengan tarikan yang berasal dari dalam sumur sampang. Wanesa pun tercebur ke dalam sumur yang kedalamannya mencapai 10 meter. Dengan susah payah, Wanesa yang masih memiliki tenaga mencoba berteriak sekuat tenaga untuk minta tolong. Namun teriakannya tersebut sia-sia. Tidak ada orang yang berada di sekitar sumur maupun yang sedang bekerja di sawah. Pada akhirnya Wanesa meregang nyawa di dalam sumur itu. Sementara itu, Priyanto yang sejak pagi mencari kemana istrinya pergi, sore itu juga dengan gelisah Priyanto mendatangi rumah ayah Wanesa. Karena Priyanto tidak merasa dipamiti atau dipesan oleh sang istri, hati Pak Samijo mulai cemas ketika mendengar cerita dari menantunya tersebut. "Jika sampai besok Wanesa belum pulang juga, aku akan lapor Pak Lurah," ucap Pak Samijo dengan nada cemas. Hati Priyanto sudah tidak karuan, gelisah, khawatir, semua bercampur aduk menjadi satu. Priyanto takut apabila hal buruk menimpa istrinya di usia pernikahannya dengan Wanesa yang belum genap 1 bulan. Hal tersebut juga dirasakan oleh Ibu Samijo. Sang ibu berharap putri satu-satunya itu kembali pulang dengan keadaan baik-baik dan selamat. Hingga di keesokan harinya, belum ada tanda-tanda kalau Wanesa akan pulang ke rumah. Pak Samijo pun memutuskan untuk mendatangi kantor kelurahan bersama Priyanto. Sang ayah melapor pada aparat desa mengenai peristiwa menghilangnya Wanesa yang tiba-tiba. Berita tersebut menyebar ke seluruh penjuru desa. Para warga yang berempati segera menelisik di setiap rumah. Siapa tahu Wanesa berada di salah satu rumah warga. Namun pencarian sampai di siang itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Priyanto mulai berpikir panjang dan menyalahkan dirinya sendiri. Apa selama ini ada perlakuannya yang kurang mengenakan hati sang istri, sehingga Wanesa lebih memilih untuk meninggalkannya? Ataukah ada ucapannya yang melukai hati Wanesa? Pencarian terus dilakukan. Semua teman maupun kerabat Wanesa, baik yang sekampung maupun yang berada di luar desa, dimintai keterangan. Akan tetapi tidak seorang pun yang merasa dikunjungi oleh Wanesa. Hal tersebut pun membuat keluarga Wanesa kebingungan. Padahal semasa gadis dulu tidak pernah sekalipun Wanesa pergi tanpa pamit, apalagi sampai berlarut-larut seperti ini. Waktu berjalan begitu cepat. Di malam ketiga di mana hilangnya Wanesa, Priyanto merasa suasana yang berbeda. Di keheningan malam itu, Priyanto mencoba memejamkan mata dan tanpa disadarinya, air mata mulai menetes dengan perlahan. Hati Priyanto bergejolak. Sekitar pukul 2 dini hari, barulah Priyanto bisa terlelap. Dalam tidurnya tersebut, Priyanto ditemui oleh istrinya. Di dalam pertemuan tersebut, terlihat Wanesa menggigil kedinginan dan meminta tolong padanya. Seluruh tubuh Wanesa basah kuyup dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Wanesa terus melambaikan tangan pada Priyanto dengan nafas yang tersengal-sengal. Priyanto yang terkaget kemudian terbangun dengan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Priyanto terpaku membayangkan mimpinya itu. Priyanto mencoba berpikir tentang apa yang harus dilakukannya.
2 malam berikutnya, mimpi tersebut kembali muncul. Akan tetapi, Priyanto tidak menceritakan pada siapapun tentang mimpinya itu. Warga yang sampai di hari keempat belum juga mendapatkan petunjuk mengenai hilangnya Vanessa. Akhirnya melaporkan pada Pak Kades agar berita kehilangan segera diteruskan pada pihak yang berwajib. Belum ada petunjuk tentang keberadaan Vanessa. Namun selanjutnya masyarakat dihebohkan dengan teror hantu perempuan yang mengenakan pakaian serba lusuh. Hantu perempuan itu selalu menghadang warga yang melewati Sumur Sampang. Atas cerita-cerita tersebut, Sumur Sampang menjadi semakin sepi. Para warga melarang anak-anaknya bermain di sana, dan warga juga dilarang melakukan aktivitas apapun di sekitar sumur itu. Meskipun banyak warga yang berkisah tentang sosok perempuan yang menakutkan di sekitar Sumur Sampang, namun demi kebutuhan, di malam itu Pak Rukin tetap berangkat menyetorkan hasil tembakaunya pada pengepul. Ketika Pak Rukin mendekati Sumur Sampang, mendadak di tengah jalan Pak Rukin dihadang oleh seorang perempuan yang meminta tolong untuk diantarkannya pulang ke rumah. Pak Rukin yang tidak mengenali perempuan itu, dia pun menolaknya. Karena Pak Rukin juga lagi ada kepentingan. Namun dengan cepat, wajah perempuan itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, lalu menghadang Pak Rukin. Seketika itu, sepeda kumbang Pak Rukin oleng dan membuat Pak Rukin jatuh ke parit. Lelaki parubaya itu pun kembali pulang dengan berlari tunggang langgang karena ketakutan. Apa yang menimpa Pak Rukin pun kembali menggemparkan warga. Salah seorang ibu-ibu bercerita kalau semalam rumahnya diketuk oleh seorang perempuan. Namun setelah pintunya dibuka, tidak ada seorang pun di depan rumah. Akan tetapi anaknya yang paling kecil mengaku kalau melihat perempuan dengan wajah seram dan pakaian yang basah kuyup meminta tolong di seberang jalan yang mana kondisinya remang-remang dari pantulan cahaya bulan. Padahal sangat jelas jika sang ibu tidak melihat siapapun di lokasi yang dimaksud oleh anaknya. Atas peristiwa yang meneror, kondisi kampung menjadi lengang. Setiap malam menjelang, warga memilih istirahat lebih cepat ketimbang harus beraktivitas atau sekedar begadang. Dan atas kemunculan sosok perempuan itu, warga pun mulai menebak-nebak tentang arwah Vanessa yang gentayangan. Mereka semua yakin jika Vanessa telah meninggal dunia secara tidak wajar. Namun sayangnya, anggapan mereka semua tidak bisa dibuktikan. Waktu kembali bergulir. Seminggu berlalu, teror sosok perempuan itu masih menghantui masyarakat. Raut kesedihan nampak tergambar dari wajah Priyanto dan juga Pak Samijo tatkala pihak kepolisian menjelaskan bahwa belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Untuk sementara, pihak kepolisian masih butuh waktu mendalami laporan tersebut. Priyanto dan keluarganya sudah siap menghadapi apapun yang terjadi nanti. Kalaupun Vanessa harus ditemukan dalam keadaan meninggal, Priyanto ingin jasad sang istri disempurnakan. Dan kalaupun masih hidup, Priyanto ingin tahu apa yang menyebabkan Vanessa pergi meninggalkan rumah. Suatu sore selepas asar, Mbah Ramplah yang berprofesi sebagai pembuat tempe hendak mencuci kedelai di Sumur Sampang. Karena sumur di belakang rumahnya mendadak surut, Mbah Ramplan merasa aneh karena selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi. Sumurnya selalu di kedalaman yang sama meskipun di musim kemarau. Paling-paling hanya lebih dalam sedikit, tidak seperti sore itu yang mendadak tambangnya tidak mampu menggapai air di dalam sumur. Baru saja Mbah Ramplah memasuki area Sampang, Mbah Ramplah sudah mencium bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai yang sangat busuk. Tampak pula di sekeliling Sumur Sampang banyak lalat yang berkerumun.
Ketika Mbah Ramplah semakin mendekat ke sumur, Mbah Ramplah sangat kaget bukan kepalang saat mengintip dari bibir sumur. Tampak ada mayat yang sudah membusuk mengapung di dalam sumur. Mbah Ramplah yang kaget mencoba mengatur nafas terlebih dahulu. Kemudian akhirnya lari dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian, dengan didampingi keponakannya, Mbah Ramplah langsung menemui Pak Kepala Dusun yang kemudian kabar tersebut sampai terlapor pada pihak yang berwajib. Dengan tanggap, laporan tersebut segera diproses. Sore itu juga suasana sangat ramai di lokasi sumur Sampang. Para warga dan aparat kepolisian yang mengevakuasi korban tenggelam tersebut sangat kesulitan karena kedalaman sumur Sampang tersebut hampir 10 meter. Sedangkan alat canggih pun waktu itu belumlah ada. Tali besar atau yang biasa orang desa menyebutnya dengan dadul kapal disambung sampai sekira menjangkau mayat. Dan setelah mayat tersebut berhasil diangkat, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit guna diidentifikasi. Hingga akhirnya pihak kepolisian yang bekerja sama dengan rumah sakit terdekat memberikan keterangan bahwa mayat itu berjenis kelamin perempuan, dan diberitahukanlah jika mayat itu adalah mayat Wanesa. Lutut Prianto serasa gemetar saat mendengar keterangan kalau mayat itu adalah istrinya. Dada Pak Samijo bergejolak dan Bu Samijo pun pingsan tak sadarkan diri. Para warga yang prihatin melihat keadaan tersebut. Dengan cekatan, para warga mengurus semua keperluan pemakaman almarhum Wanesa. Meskipun waktu sudah menunjukkan larut malam, akan tetapi pemakaman harus tetap dilanjutkan karena saran dari Mbah Moden mengingat jenazah sudah dalam keadaan membusuk, jadi segera harus dimakamkan saat itu juga. Suasana mencekam masih dirasakan oleh warga. Meski teka-teki mengenai hantu perempuan sudah terpecahkan, hantu yang tidak lain adalah arwah Wanesa yang ingin jasadnya disempurnakan. Pasca kejadian kematian Wanesa yang masih menjadi tanda tanya, sumur Sampang itu pun menjadi angker dan tidak sedikit para warga yang lewat di area sumur Sampang itu melihat penampakan sosok perempuan melambai-lambaikan tangan. Setelah kejadian yang menimpa Wanesa, yang menjadi bahasan yang tidak kalah menarik adalah pengantin baru yang belum genap salapan atau 1 bulan tidak boleh pergi jauh dari rumah, apalagi tidak izin dengan suami. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Wanesa yang masih tergolong pengantin baru. Wanesa pergi ke sumur Sampang sendiri tanpa ada teman, juga tanpa izin dari sang suami. Memang dalam istilah Jawa dikenal dengan istilah sawan atau sawanan, yang mana sawan itu hanya berlaku untuk anak bayi ataupun ibu hamil, akan tetapi juga bagi orang yang sudah dewasa. Di kampung tersebut dianggap sawanan jika pengantin keluar jauh tanpa izin suami sebelum salapan atau 35 hari. Setelah meninggalnya sang istri, Prianto sangat terpukul. Walaupun pernikahannya karena perjodohan, akan tetapi Prianto sangat mencintai Wanesa. Prianto merasa sangat menyesal karena tidak bisa menjaga istrinya, sehingga sang istri dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ternyata tidaklah mudah menerima kenyataan yang pahit itu. Meskipun sebelum jasad Wanesa ditemukan, Prianto sudah bersiap apapun yang terjadi pada Wanesa. Namun tetap saja pikirannya kalut. Saking kerasnya Prianto memikirkan almarhum istrinya, Prianto pun jatuh sakit. Tidak ada yang tahu jika sosok Wanesa selalu mendatanginya lewat mimpi. Hingga akhirnya sakit itulah yang mengantarkan Prianto menyusul istrinya hanya dalam beberapa bulan saja. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.